Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Awalnya adalah kearifan, awalnya adalah wisdom, lalu kearifan tersimpan dalam puisi. Ini kuliah singkat, kultum, kuliah 7 menit, kita menggali kearifan dari kutipan puisi. Kali ini kita gali seorang penyair juga sufi, Hasrat Inayat Khan. Ia datang dari India. Ini juga istimewa karena biasanya generasi pertama sufi datangnya itu dari Persia atau Timur Tengah. Ini generasi selanjutnya mulai juga muncul sufi dari kawasan lain, India. Ini juga karena Inayat Khan datang dari generasi yang termasuk baru. Ia lahir tahun 1882, hidup hingga 1927. Jadi periodenya ini 100 tahun yang lalu. Sementara sebelumnya kita tahu para sufi berasal dari 800 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu. Ini ia hidup baru 100 tahun yang lalu. Kita kutip puisinya dari buku Inayat Khan, Life and Poem. Bunyinya, kata-kata yang mencerahkan lebih berharga dibandingkan berlian. Kata-kata yang mencerahkan lebih berharga dibandingkan berlian. Apa kearifan dari kutipan ini? Kita eksplor dulu secara singkat riwayat hidup Inayat Khan, karena seperti kita katakan sejak awal, puisi atau renungan itu hanyalah endapan batin dari riwayat hidup sang penyairnya. Kita temukan sesuatu dalam hidupnya untuk kita gunakan menafsir renungannya, menafsir puisinya. Inayat Khan, ia datang dari keluarga yang sangat kuat daya seninya, yang sangat kuat imajinasinya. Kakeknya bernama Maulana Bakas Khan. Sang kakek sering disebut ia Beethoven dari India. Ia ahli musik dari India, dianggap sekelas dengan Beethoven yang waktu itu sangat terkenal di dunia. Kakeknya dianggap Beethoven dari India. Hasrat Inayat Khan juga kuat darah pemimpinnya. Dari garis ibunya, kakeknya seorang sultan. Disebut ia Tipu Sultan namanya, dari satu kawasan di India. Dalam darah Inayat Khan itu hadir bakat seni dan juga bakat seorang pemimpin. Ia sejak muda sekali mendalami sufi. Di India saat itu terkenal satu perkumpulan sufi bernama Chishti Order. Ia bergabung di sana sejak awal sekali. Dan dalam Chishti Order, Inayat Khan mendalami 3 hal penting dalam hidupnya. 3 ajaran yang ia jadikan prinsip hidupnya. Pertama, hidup yang penuh cinta. Itu dijadikan prinsip utama dalam Chishti Order. Kedua, hidup yang penuh persaudaraan dan penuh toleransi. Ketiga, hidup yang terbuka pada perkembangan zaman. Ini juga hal yang menarik, karena acap kali paham agama itu paham yang tertutup, tapi di tangan Chishti Order, agama dibuat paham yang terbuka atas perkembangan zaman. 3 hal itu yang dibawa oleh Hasrat Inayat Khan, ia jadikan bagian dari pertumbuhan batinnya. Tahun 1910, di usia 28 tahun, Inayat Khan pun memutuskan ia meninggalkan India, ia pergi ke dunia barat. Ia melanglang ke Eropa, ke Prancis, hingga juga ke London. Di London
Ia di usia muda sekali membuat Sufi Order. Kalau dalam diri dia ada bakat pemimpin yang kuat, darah seni yang kuat, ia pun mendalami Sufi, ia terbuka pada perkembangan zaman, tapi kini ia hidup di Eropa yang banyak sekali didominasi oleh mereka yang non-Muslim. Karena pandangan inayatkan terbuka, ia pun membuat satu perubahan dalam gerakan Sufi. Sebelumnya, Sufi sering orang anggap ini adalah sisi batin dari Muslim, sisi batin dari agama Islam. Tapi oleh Inayat Khan dengan pikiran yang terbuka dan ia menghadapi komunitas non-Muslim, Inayat Khan katakan Sufi baginya bukanlah bagian dari agama formal. Sufi itu adalah sikap hidup spiritual yang membuka diri pada rasa cinta, pada rasa toleransi, pada keindahan. Karena itu baginya, Sufi pun terbuka bagi semua agama. Pelan-pelan gerakan Sufi Order dia tumbuh menjadi internasional Sufi Movement, di mana banyak sekali anggotanya juga yang bukan Muslim. Jadi non-Muslim pun di tangan Inayat Khan pelan-pelan ikut menjadi bagian dari gerakan Sufi internasional. Melalui waktu, Inayat Khan mengalami sendiri betapa ia melihat orang-orang tersadarkan, tercerahkan dengan kata-kata yang ia berikan, dengan renungan yang ia berikan, orang-orang menjadi lebih harmoni, lebih penuh cinta. Itulah akhirnya yang melahirkan renungannya, bahwa kata-kata yang mencerahkan lebih berharga dari berlian. Karena ia saksikan sendiri betapa kata-katanya mengubah karakter dan hidup orang banyak. Apalagi yang bisa kita gali dari kearifan puisi Inayat Khan ini untuk masa sekarang, kita lihat figur yang lain, Oprah Winfrey. Ini di zaman modern. Oprah Winfrey, ia sudah hidup dalam jaringan TV yang terkenal sekali sebagai host, jaringan TV yang memberikan ia kekayaan 3 billion US dollar. Jaringan yang memberikan dia sekitar 40 triliun rupiah ke kocek pribadi dia, sehingga ia tumbuh dianggap salah satu selebriti paling kaya di dunia. Ini berlian yang ia dapatkan dari jaringan TV itu. Apa yang terjadi? Oprah Winfrey memutuskan keluar dari jaringan TV itu. Dia tinggalkan berlian itu. Ia membentuk jaringan TV sendiri yang namanya OWN TV. Dan ia buat serial yang diberi nama Believe. Di serial ini, berbeda dengan acara dia sebelumnya, ia menggali perjalanan spiritual dari tokoh-tokoh, dari tamu-tamu yang ia undang. Perjalanan mereka yang pernah dicampakkan lalu bangkit kembali. Perjalanan mereka yang disisihkan, yang tak bermakna, yang merasa dipinggirkan oleh banyak hal, lalu tiba-tiba menemukan kebahagiaan, menemukan makna. Ia gali kisah-kisah orang membagi kasih sayang, membagi keadilan. Itu yang ingin digali oleh Oprah Winfrey, karena baginya ia ingin lebih membagi spiritualitas antar agama. Dia tak ingin dibatasi oleh satu agama saja, karena menurutnya pengalaman batin dan cinta itu melampaui sekat-sekat agama. Nah, apa yang terjadi? Oprah Winfrey justru bertambah kaya, tapi yang lebih dari itu adalah ia merasakan berkah yang luar biasa. Efek dari talk show ia alami yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ia melihat betapa pendengar tercerahkan, merasa hidupnya berubah, merasa mendapatkan inspirasi untuk lebih mengalami hidup penuh cinta, hidup yang lebih kuat dengan prinsip-prinsip kebajikan. Ini yang menurut Oprah Winfrey hal yang sangat berharga, yang lebih berharga ketimbang berlian yang ia pernah dapatkan sebelumnya. Jadi kita lihat betapa kutipan tadi dari Inayat Khan
bahwa kata-kata yang mencerahkan lebih berharga ketimbang berlian, dialami juga oleh manusia yang masa kini, manusia modern, dialami juga oleh Oprah Winfrey, dialami juga oleh semua yang lain. Ini renungan yang juga bagian dari hidup kita, bahwa jangan pernah kita sungkan, jangan pernah kita merasa hal yang istimewa untuk membagikan kata-kata yang mencerahkan. Sekecil apapun lingkup kita. Kita tak sebesar Inayat Khan, pengaruh kita tak sebesar Oprah Winfrey, tapi kekuatan kata-kata yang mencerahkan, sekali kita dapati itu, sekali kita punyai itu, apakah datang dari renungan kita sendiri, ataukah dari yang lain, ambil itu, kuasai itu, dan sebarkan seluas yang kita bisa, apalagi di era sosial media. Mengapa ini kita kerjakan? Karena tadi kata Inayat Khan, kata-kata yang mencerahkan lebih berharga ketimbang berlian. Sampai jumpa.